ingkana dan jika kana ada laka bagimu walidani, dua orang tua, artinya jika kamu masih memiliki dua orang tua lengkap ayah dan ibu, fa adabul waladi, maka adab sebagai anak ma'al walidaini, terhadap kedua orang tua. Kata Syekh Muhammad Nawawi lebih rinci lagi, ayil muslimaini, yakni kedua orang tua yang dua-duanya adalah sebagai dua orang muslim beragama Islam. Sebab kalau berbeda keyakinan, berbeda agama, tentu beda lagi dalam etikanya. Totalnya ada 12 ini adabnya. Yang pertama, ayyasma kalamahuma, an yasma, hendaknya ia, yakni si walad, mendengar kalamahuma, perkataan atau ucapan kedua orang tua. Ini walau syatman min khairi jawabin lahuma, kata Syekh Muhammad Nawawi dalam penjelasannya, walaupun yang disampaikannya itu syatman, berupa cacian atau caci maki, dengerin aja, min khairi jawabin lahuma, dengan tanpa menjawab perkataan kedua orang tua. Jangan dijawab, dengerin aja. Walaupun kita berpendidikan, orang tua nggak berpendidikan, nggak ngerti, udah diem aja, jangan samanya, kira begitu. Apalagi kalau kita memiliki pengetahuan. Dan bahkan kalau orang tua sudah memasuki usia senja, 55, 60 ke atas, kembali ke usia seperti anak kecil. Harus baik memaklumi. Dengarkan. Ya. Apalagi kalau yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Wa yakuma liqiyamihima. Yang kedua, yakni an yakuma, kalau dalam marak dia, ia hendaknya berdiri, liqiyamihima, karena berdirinya kedua orang. Orang tua berdiri, kita ikut berdiri. Atau orang tua datang, kita sedang duduk, berdiri. Kata Syekh Muhammad Nawawi, kenapa berdirinya orang tua kita ikut berdiri? Tauqiran lahuma, sebagai penghormatan kepada kedua orang tua. Wa hifdhan li hurmatihima, dan menjaga kemuliaan keduanya. Wa in kana dunahu fil martabati, meskipun keadaan kedua orang tua ini berada di bawahnya dalam hal kedudukan. Anaknya jadi presiden, anaknya jadi pejabat, anaknya doktor S3, kedua orang tuanya cuma buruh kasar, cuma petani, pendidikan SD saja tidak lulus, misal demikian. Meskipun seperti itu, tetap sebagai anak harus menghormati kedua orang tua. Dengan contoh tadi, orang tua berdiri, kita ikut berdiri. Yang ketiga, wa yamtatsila li amrihima, wa an yamtatsila li amrihima. Yang ketiganya, hendaknya ia, yakni si anak itu, yamtatsila, patuh, li amrihima, terhadap perintah kedua orang tua. Ini patuh fima ya'muranihi, dalam perkara yang diperintahkan oleh kedua orang tua kepada si anak, aw ahaduhuma, atau oleh salah seorang dari kedua orang tua itu, baik ayahnya maupun ibunya. Turuti, patuhi. Walau fima yadurruhu, walaupun dalam perkara yang dapat membahayakan diri itu si anak. Idza, apabila lam yakunil amru fi ma'asillahi ta'ala, apabila perintah itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Selama perintah itu bukan dalam rangka durhaka kepada Allah, turuti perintah kedua orang tuanya meskipun membahayakan dirinya. Kira-kira begitu. Saking pentingnya menuruti, mematuhi orang tua. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian, dalam arti esahkan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.
Habis itu urutannya apa? Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Orang tua itu ada dua. Ada yang biologis, yang melahirkan, yang mendidik, yang membiayai. Dan ada yang ideologis, yakni guru. Karena kalau seorang ibu ataupun bahkan ayah, dia hanya memposisikan anak atau manusia dari alam rahim ke dunia yang hina. Tapi seorang guru, dia mengangkat dengan ilmu di dunia yang rendah itu menuju kebaikan. Bagusnya lagi kalau orang tuanya yang ikut mendidik anak, tahu ilmunya. Yang keempat, la yumshi amamahuma, ia tidak berjalan amamahuma di depan kedua orang tua. Etika ini. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Nawawi, ta'adzuman alaihima, sebagai penghormatan kepada kedua orang tua, bal yamshi biizaihima, tapi hendaknya si anak itu berjalan kalau mau di samping keduanya, au khalfahuma, atau di belakang keduanya. Boleh kalau di samping, atau kecuali di depan itu ada serigala, kedua orang tua di belakang aja deh, biar anaknya yang ngadepin. Nah, beda lagi. Tahu di depan gelap nih, kita nyenterin, maaf ya. Gitu. Tuh, fa in masya'a amamahuma li amrin iktidahul halu fala ba'sa hinaidin, itu maksudnya. Lalu jika ia berjalan di depan keduanya karena ada perkara yang keadaan mendesak, maka ya tidak apa-apa ketika kondisi seperti itu, kondisi mendesak. Yang kelima, wala yarfa'a sautahu, dan ia tidak boleh meninggikan sautahu, suaranya, fauqa aswati ma, di atas atau melebihi suara kedua orang tuanya. Ya tentu ini adalah sulukan lil adabi ma'ahuma. Ini dalam rangka menempuh kepada apa? Adab, tata krama terhadap kedua. Wahada, dan ini kata Syekh Muhammad Nawawi, aukadul adab, tata krama yang paling ditekankan. Yang keenam, wa yulabbiya da'watahuma, wa yulabbiya, dan ia, yakni anak itu memenuhi da'watahuma, panggilan kedua orang tua. Samperin, walaupun ngomong jauh, samperin. Ayujibani da'ahuma bijawabin layyinin, yakni menjawab panggilan kedua orang tua dengan jawaban layyin. Layyin itu yang lembut, lemah lembut. Yadullu ala ta'dhimihima, yang menunjukkan kepada penghormatan kepada keduanya. Ya. Contoh, kalau kata Syekh Muhammad Nawawi ketika dipanggil labbaik wa sa'daik, labbaik, saya penuhi panggilanmu. Yang ketujuh, wa yahrisa ala talabi mardatihima, wa ayyahrisa ala yuhafidhu ala talabi mardatihima. Yang ketujuh, hendaknya yahrisa, si anak bekerja keras, ya, berusaha keras, ayuhafidho, yakni menjaga, menetapi diri, ala talabi mardhatihima, mencari keridhaan kedua orang tua. Cari apa yang disenangi oleh orang tua. Seperti halnya seorang murid ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin mendapatkan perhatian dari guru, maka berusaha mencari kebaikan, ridho dari guru, entah memberi hadiah, entah membuatnya senang. Ia pun demikian kepada orang tua. Bil ahwali wal aqwal, kita mencari keridhaan ya dengan berbagai tingkah laku dan berbagai ucapan. Yang kedelapan, wa yakhfadhalahuma, wa an yakhfadhalahuma, hendaknya anak tersebut merendahkan diri, lahuma, bagi kedua orang tua. Janahadzulli,
terhadap kehinaan dirinya. Ayat janahahudz dzalila, yakni sayap-sayapnya. Ibarat katak ini punya sayap, sayapnya direndahkan. Kita berusaha rendah hati, ya. At-tawadhu wal layyin. Tawadhu rendah hati, al-layyin lemah lembut. Ka'ayyakhdimahuma, seperti si anak melayani kedua orang tuanya, binafsi dengan dirinya, sendalnya. Kenapa yang anak remaja kepada wanita lawan jenis yang disukai rela nurutin apa aja yang dipengennya, giliran orang tua cuma disuruh beli gas doang nggak mau, ngomong aja selamat hari ibu, gitu kan. Wa yut'imahuma biyadihi, dan seperti memberi makan kepada kedua orang tua dengan tangannya, seperti halnya anak itu waktu kecil disuapin, waktu kecil diajarin, bahkan kalau mandi dimandikan, bahkan kalau lemah digendong. Ya kenapa disuapi, dilayani? Kenapa? Karena li'ajazihima, karena lemahnya kedua orang tua itu fisik, ya. Wa yuthiruhuma 'ala nafsi wa uladih, dan mengutamakan kedua orang tua terhadap dirinya dan anak-anaknya, karena orang tua sudah mengurus kita sebagai orang tua. Satu orang tua bisa mengurusi 5 bahkan 10 anak. Tapi jangankan 5, 10 anak pun belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Ada kalanya mentang-mentang sudah berumah tangga, sudah gede, sudah dewasa, hitung-hitungan karena hidupnya sudah dengan orang lain alias istri atau suami. Gantian. Dan padahal seorang istri jangan juga kemudian berkata kepada suaminya, kamu mau pilih mana, ibumu atau aku. Jangan begitu. Kalau seorang istri ingin punya anak yang solih dan solihah, taat bakti kepada kedua orang tua, ya terutama kepada dirinya sebagai seorang ibu, atau bahkan ingin agar suaminya menjadi suami yang solih, yang menghargai wanita, dalam hal ini adalah istri maupun ibu, biarkan dia tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oh, insya Allah suami yang model begini pun akan memberikan keleluasaan, kesempatan kepada istrinya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun seorang istri mesti bicara kepada suami. Yang ke-9, wala yamunna alaihima, dan hendaknya ia, yakni si anak, tidak mengungkit-ungkit alaihima kepada kedua orang tua bil birri, tentang kebaikan lahuma yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Wala bil qiyami, dan tidak mengungkit-ungkit dengan telah qiyam, menangani li amrihima, tentang urusan kedua orang tuanya. Kadang-kala jangan nunggu nanti besar, masih anak-anak udah hitungan. Nyapu minta sekian upahnya, bersih kamar mandi minta upah sekian, bersihin dapur, nyuci piring, bantuin masak, nyapu halaman, totalin sekian. Dibalas sama ibunya. Hamil 9 bulan, mengandung 9 bulan, gratis. Melahirkan antara hidup dan mati, gratis. Menyusui 2 tahun lebih kurang, gratis. Digendong selama sekian tahun, gratis. Tuh, jangan hitung-hitung, ya. Nggak ada apa-apanya. Waktu kecil, orang tuanya punya kendaraan, punya rumah, bilang, motor ayah, motor dede, mobil ayah, mobil dede. Tapi sudah menikah, bisa nggak? Karena sudah ada istri, bilang ke orang tuanya, Pak, anggap aja rumah aku ini ada rumah bapak juga. Depan istrinya, belum tentu. Tapi kalau istrinya solihah, insya Allah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Maka carilah yang solihah, istrinya ataupun suami yang soleh. Jadi jangan mengungkit. Kenapa? Fa innal manna yuksirul qulub, kata Syekh Nawawi. Karena mengungkit-ungkit itu bisa mematahkan, memecahkan hati. Hati membuat sakit hati. Jangan.
Jangan ya. Yang ke 10, wala yanzuru ilaihima syazran. Termasuk etika anak kepada orang tua adalah ia tidak memandang, la yanzuru ilaihima, kepada kedua orang tua, syazran, dengan lirikan marah atau lirikan kesal, melotot, nggak boleh. Yang ke-11, wala yuqattiba bikasri ta'i. Dan yang ke-11, ia tidak mencemberutkan wajahnya fi wajhihima, di hadapan kedua orang tua. Meskipun kita ada masalah, jangan perlihatkan kepada orang tua. Ya. Kadang orang tua kepada anak yang sudah berkeluarga, Dek, mama atau papa ada kebutuhan, pinjem ya. Tuh, bahasanya pinjem. Kalau anaknya datang ke orang tuanya, nganterin cuma serantang, dirupiahkan 50.000, pulangnya anak-anaknya dikasih coklat, kasih permen, dikasih sarung, bisa 200.000. Ya, kebangetan itu. Nah, kita harus baik sama orang tua. Ya memang nggak akan tergantikan, nggak akan terbalaskan secara rupiah dan materi. Tapi setidaknya kita harus sebaik mungkin berbuat baik kepada orang tua. Yang ke-12, wala yusafiru illa bidnima, dan tidak bepergian, ya, wa alla yusafiru dalam maraklabudiyahnya, dan ia hendaknya tidak bepergian illa bidnima, kecuali dengan izin kedua orang tua. Izin, bilang. Yang namanya izin itu bukan ngedadak, bukan nembak, tapi sebelumnya, besok mau ada kegiatan, izin boleh? Boleh. Kalau nggak boleh, ya tahan. Bukan mau kemana? Mau jalan. Nah, itu bukan izin, nembak itu. Terutama perjalanan yang tidak dibenarkan, yang tidak dibolehkan, sudah semestinya ya jangan dipaksakan untuk berangkat. Beda lagi untuk sesuatu yang sangat fardu.